Suara kesukaan Jim adalah suara bel berdering. Tidak ada yang bisa membuatnya bahagia selain bel selagi angin menerpa rambutnya dan bermain papan seluncur. Tapi Dylan menghalangi jalan. Dan begitu juga dengan loker misterius yang tidak pernah dilihatnya. Loker itu ditempeli tanda peringatan dan Dylan tidak mau membukanya. Tapi Jim akan lakukan apapun. Dia tidak terlalu bisa membaca. Apa yang ada di dalam loker? Jika dilihat situasi seperti biasa, kecuali sepertinya saat ini kutu buku sedang tren. Bahkan para murid atletis takut. Bagi orang-orang berbeda alam, hal ini tidak bisa dipercaya. Dunia ini seperti dibuat untuk Dylan. Dia jadi bagian dari mereka. Tapi bukan hanya itu saja. Ternyata di dunia ini, Ruby bukan petugas kebersihan. Petugas kebersihan melakukan apa yang dilakukan Ruby dan sebaliknya. Dunia paralel ini benar-benar konyol. Tapi pakaian dan Pel tahu kalau mereka adalah milik Ruby. Bagaimanapun menyingkirkannya, pakaian itu tetap kembali. Ayo kembali pada Dylan. Sejauh ini Dylan menikmati dunia barunya. Kegiatan grup jenius matematika cukup beragam. Mereka seperti orang-orang jenius sains. Karena saat tidak menggoda para gadis, mereka melakukan eksperimen. Tidak heran kutu buku populer. Mereka bisa mengubah ponsel bekas menjadi iPhone model terbaru. Ini berkat keajaiban ilmu pengetahuan. Satu-satunya orang yang tidak senang di sini adalah Jim. Sepertinya dia akan bertingkah laku sama di sini, seperti di dunianya sendiri. Meskipun dia berubah menjadi ponsel. Dia tidak bisa berubah, tapi Dylan kasihan dan memakai mesin cetak untuk mengembalikan Jim. Jim merasa benar-benar cocok berada di dunia ini. Sebelumnya dia anak jahil di kelasnya dan masih begitu. Tapi dia tidak tahu anak jahil diperlakukan berbeda di dunia ini. Di dunia ini, kutu buku adalah raja. Semua harus tunduk pada mereka. Mereka tidak bersikap ramah pada orang lain. Mereka ditantang untuk mengikuti tradisi kuno, yaitu permainan maut Dungeons and Dragons. Hanya satu petarung yang layak untuk bisa melewati hukuman bawah tanah. Apa Jim menghormati tradisi kuno ini? Tentu tidak. Dia tidak menghormati apapun. Bahkan di dunia ini, Jim memiliki reputasi yang buruk. Para kutu buku sangat cemas, tapi tidak membiarkan Jim. Dalam dunia mereka, kutu buku yang berkuasa. Bahkan game punya kekuatan magis. Kartu kebalikan membalas kejahilannya, dan dia yang terkena kejahilannya. Setiap ingin berbuat jahil, dia pasti gagal. Tapi dia belum menyerah. Bagi Jim, ketakutan terbesar yang bisa dirasakannya adalah menjadi bodoh. Hey! Sekarang Jim jadi bahan tertawaan di sekolah. Dia bahkan dinominasikan untuk penghargaan bodoh. Sementara itu, Dylan menjadi populer. Semua gadis cantik menyukainya, tapi mereka memperlakukan Jim seperti penyakit. Dia benar-benar terasingkan dan dia harus melakukan sesuatu. Dia dan Nona Ruby harus melarikan diri. Tapi portalnya tertutup. Tidak ada apa-apa di loker yang aneh ini. Ada apa ini? Benar, mereka datang bersama-sama, jadi mereka mungkin hanya bisa kembali bersama-sama. Mereka tidak bisa kembali tanpa Dylan. Jika ingin kembali ke dunia kita, kita harus menemukannya. Atau kita akan terjebak di sini selamanya. Di dunia konyol yang dikuasai oleh kutu buku. Dan Ruby tidak bisa melepaskan seragamnya.
Dahulu kala, para kutu buku hidup bersama dengan harmonis. Tapi semua berubah saat pendatang menyerang. Para pendatang tidak mau mengakui tradisi mereka. Mereka melanggar peraturan dan bersikap mencurigakan. Hanya Dylan yang bisa berintegrasi di sini. Jim menyesuaikan diri dengan para jenius sains. Dia diperlakukan sebagai kelinci percobaan. Mereka bilang itu kehormatan besar. Siapa tahu dalam beberapa tahun dia juga menjadi kutu buku. Dia hanya perlu bertahan dalam beberapa eksperimen dan kembali dari luar angkasa. Para kutu buku lebih tangguh dari perkiraan Dylan. Nona Ruby juga menginginkan revolusi. Dia tidak mau jadi petugas kebersihan. Jadi dia menantang Raja Kutu Buku untuk berduel. Andy, sang maha tahu penguasa naga. Orang nomor 1 saat ini. Ruby langsung membasahi permukaan dan melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Mahkota Andy berada dalam bahaya. Meskipun Jim sudah menjadi kutu buku selama beberapa lama, dia masih belum terbiasa. Pusat kebugaran ini terlihat aneh. Lihat, mereka melatih otak dan otot secara bersamaan. Dulu tidak ada yang menganggap Dylan, tapi di sini dia menjadi legenda. Ini merupakan skakmat tercepat dalam sejarah sekolah kita. Dalam dunia di mana catur menjadi permainan terpopuler, dia adalah bintang besar. Tapi pria semacam Jim pasti akan dapat hambatan. Oke. Pingpong juga cukup populer. Para kutu buku mahir memainkannya. Jim belum pernah melihat seseorang bermain pingpong seperti itu. Bagaimana bisa secepat itu? Sangat mustahil untuk menonton mereka bertanding. Butuh penglihatan kutu buku. Oh, yeah. Nona Ruby hampir kehilangan harapan. Dia rindu kehidupannya yang dulu sampai-sampai dia lebih memilih mengajar para murid daripada baca majalah selagi mereka ujian. Dia berpikir mengajar bukanlah keahliannya, tapi bersih-bersih. Jim kembali di saat yang tepat untuk mengingatkannya tentang rencana kabur. What? Tapi untuk kabur, mereka akan butuh Dylan. Loker tidak berfungsi tanpa Dylan. Oke. Kita harus bertindak cepat dan kabur dari serangan para kutu buku. Ruby dan Jim berhasil kabur dan menemukan Dylan di klub VR. Dia selalu ke sana sepulang sekolah. Wow. Populer di sekolah itu memang bagus, tapi dia juga ingin populer di alam semesta. Ruby dan Jim tidak membiarkan hal itu. Dunia di mana mereka ingin berada adalah dunia asal mereka. Dylan tidak menyadari mereka melepas VR-nya. Stop it. Stop. Dia masih merasa berada di dunia VR. Peluang mereka untuk kembali pulang semakin lama semakin mengecil semenjak Dylan diakui sebagai murid yang paling cerdas di sekolah. Sekarang mustahil untuk mendekatinya. Karena dia dikelilingi para penggemar beratnya. Tapi tidak lama, Dylan menyadari kalau itu bukanlah dunia yang berbeda. Dunia itu baru saja berubah. Itu berkat Andy, sang ilmuwan gila. Dia menceritakan rencananya. Dia buat ramuan yang bisa mengubah jadi kutu buku. Dan korban berikutnya adalah Jim. Jika dia mengubah Jim jadi kutu buku, maka Jim tidak akan merebut Dylan. Andy tidak menyangka Dylan tidak suka rencana ini. Andy akan menghukumnya dengan cara memberikan ujian yang tidak bisa ditolaknya. Karena ujian ini memiliki nilai tambahan. Jim hampir serahkan harapannya. Kemudian Nona Ruby muncul.
Mereka harus kabur, tapi pertama kita harus hentikan Andy dan mengeluarkan mereka. Karena mereka sudah bersama, harusnya portal bisa membawa pulang. Kita keluar dari dimensi kutu buku. Tutup portalnya agar tidak ada seorang pun yang tertangkap dalam jebakan Andy lagi. Semuanya kembali normal dan kami sangat senang. Wow. Tidak ada yang lebih nyaman selain di rumah. Dunia ini tidak dibuat untuk para kutu buku. Ini masih sama seperti dulu. Tapi masa lalu tidak akan hilang tanpa jejak. Sekarang mereka lebih berani dan mereka berdiri melawan ketidakadilan. Tapi apakah mereka kembali pulang atau mereka ada di masa depan? Tidak ada yang tahu. Bagaimana menurut kalian? Di manakah Ruby, Jim, dan Dylan berada? Beritahu di komentar. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.